illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat Allah karuniakan kepada kita, iman, Islam, sehat wal afiat, panjang umur sehingga kita dapat menjalankan salat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita zikir, tausiah, doa, silaturahim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa Allah ridha dengan kita. Senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Senantiasa Allah menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, memberkahi hidup kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Maaf, keluarga, sahabat dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ahmad Yani, Ketua DKM Masjid Nahdlatul Ma'wa, para pengurusnya dan seluruh jamaah rahimakumullah. Zikir perdana yang beberapa bulan libur ya. Alhamdulillah sekarang bisa memulai kembali dan insya Allah terus bisa istiqomah di ahad pertama di setiap bulannya ba'da subuh. Dan semua kita dapat bisa menyebarluaskan, men-share agar semakin banyak jamaah yang ikut menikmati hidangan hidayah Allah ini, menikmati keindahan kenikmatan berduaan dengan Allah ya, taqarrub ilallah, dengan kita menyebut nama Allah, membanggakan namanya, dan kita pun akhirnya diberikan oleh Allah fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Sebutlah namaku, aku membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan para malaikat. Jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini begitu banyaknya fitnahan, cobaan, halangan, rintangan. Belum lama kita sebagai bangsa ya belajar dari sejarah kelam, yaitu gerakan G30S PKI. Mungkin semua menyaksikan ya tayangan film penumpasan, pengkhianatan gerakan 30 September PKI. Sejak lama para ulama sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat terang tentang bagaimana komunis ini menyengsarakan, berbuat onar, bahkan kebiadaban yang dilakukannya itu luar biasa.
Dari sejak kemerdekaan negeri ini, komunis ingin menguasai negeri kita dengan berbagai cara. Ada sebuah tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, begitu luar biasa kebiadaban komunis. Kiai Sulaiman dengan para santri dikubur hidup-hidup 200 orang. Dibunuh, dibantai di perkampungan orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh komunis. Bahkan ada sebuah kampung yang manusia itu dengan sangat sadisnya, di luar batas kemanusiaan, dibunuh, ditusuk dengan bambu runcing, ditaruh seperti di sawah-sawah, seperti apa tuh, orang-orangan. Bahkan wanitanya pun digitukan. Nauzubillahi min zalik. Kebiadaban komunis ini jadi pelajaran bagi kita sejarah masa lalu. Orang-orang yang cerdas, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana dalam Al-Quran kita belajar dari kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, kisahnya kaum Ad, kaum Samud, Allah hancurkan kedahsyat-dahsyatnya karena kezoliman yang dilakukannya, karena kebiadaban, kemaksiatan yang dilakukannya. Para ulama di antaranya Buya Hamka almarhum, Allahumma ighfir lahu, rahimahumullah. Ya, dalam Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan bahwasanya komunis ini ya sangat-sangat dilarang dalam beragam karena dia ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini sejarah kelam. Setelah Majelis Ulama menetapkan, itu ulama-ulama ditangkap semua, dipenjara, termasuk Buya Hamka ketika itu oleh rejimnya komunis Nasakom itu. Karena tidak setuju dengan Nasakom, nasionalis agama, dia disatukan nasionalis agama dan komunis itu. Nah, tapi hikmahnya Buya Hamka di penjara itu menyelesaikan tafsir Al-Ajharnya. Itulah ulama, Allah Akbar. Tetapi ketika tidak ada rasa dendam di hatinya Buya Hamka, menulis surat Bung Karno kepada Buya Hamka ketika dalam keadaan sakit, nanti mohon Pak Kiai kalau saya wafat, Pak Kiai menjadi imam sholat jenazah. Padahal Buya Hamka dipenjara oleh beliau karena komunis, karena menetapkan dalam Majelis Ulama Indonesia itu. Beliau dengan lego, beliau datang, beliau jadi imamnya sholat jenazah Bung Karno. Allah Akbar, luar biasanya nih. Tidak ada rasa dendam. Inilah ulama. Kemarin kita dari Majelis Az-Zikra, namanya sekarang Subuh Berkah, Subuh Berkah, subuh keliling. Majelis Zikra keliling setiap Sabtu, makanya hari Sabtu saya rubah hari Ahad. Kita keliling setiap Sabtu. Mulai mengaktifkan kembali, dan ini warisan dari almarhum Ki Haji Muhammad Arif Ilham. Kemarin puncaknya kita paling jauh ini, biasanya subuh keliling itu sebelumnya ke Bogor, ke Depok, ke Citirep, ke Sawangan, Sabtu besok di Sawangan, sebelumnya di Bedahan. Kemarin puncaknya kita di Banten. Di Pantai Carita, di bekas tempat tsunami, itu artis ya, bapak orang yang meninggal. Kita sholat tahajud di situ. Kita sholat tahajud, kita berzikir, bermuhasabah, nikmat yang luar biasa atas langit di depan laut. Allah Akbar, dengan ombak-ombak sholat tahajud, Masya Allah, indahnya. Setelah itu kita ke masjid sholat subuh berjamaah, ya, dan masyarakat itu kaget karena memang tidak diberitahukan, spontanitas. Tidak kita bukan kita yang datang. Kita datang, kemudian 12 mobil, ada sekitar 100 orang lah, lebih ya. 12 mobil, kita di sana hanya yang menyambut karena di situ hanya imam dan beberapa orang kampung gitu, nggak tahu ada tamu dari Majelis Az-Zikra. Di situ tausiah, kemudian doa, silaturahim, dan juga memberikan infak untuk masjid itu. Allah Akbar. Setelah itu kita silaturahim, meminta nasihat, tausiah dari ulama harismatik
terkenalnya di langit tidak di bumi. Pasti kenal semua Abuya Mufassir. Beliau memberikan Masya Allah renungan-renungan hikmah-hikmah cintanya dengan Allah itu harus lebih daripada cintanya dengan akhirat. Dunia itu akan tunduk kepada hamba Allah yang selalu tunduk kepada Allah. Dunia itu akan datang dengan sendirinya. Allah Akbar. Wah, banyak hikmah. Sulit diceritakan di sini. Ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kembali fitnah-fitnah yang terjadi begitu luar biasa. Puncaknya adalah ketika gerakan 30 September 1945. 7 jenderal pahlawan revolusi kan dibantai, dibunuh dengan sangat sadisnya. Di antara Jenderal Ahmad Yani, S. Parma dan sebagainya itu beberapa orang kan, 7 orang itu. Dan Allah Akbar walillahil hamd. Di situ ada polisi Pak Sukitman. Dia orang Mampang, Depok. Rumahnya dekat almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya ketemu sampai sudah meninggal almarhum. Beliau juga menceritakan itu Allah takdir kenapa dia tidak dibunuh. Dia ditangkap, dibawa ke bis. Ya, dia menyaksikan langsung kebiadaban yang dilakukan oleh komunis kepada jenderal itu. Berkat beliaulah wasilahnya. Nah, itulah Allah ya. Beliau akhirnya kan ketahuan di mana letak kuburan, di mana pembantaiannya. Allah, di lubang buaya. Belum lama, mungkin berapa tahun yang lalu saya khutbah Idul Fitri di masjid dekat lubang buaya itu. Sekarang sudah jadi biasa, komplek besar ya, ada mas beda dengan dulu kan. Jamaah rahimakumullah, ini jadi pelajaran jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, sekarang ini ada komunis gaya baru dan kita harus paham ini. Di antaranya kejadian-kejadian di bulan September yang lalu, ada ustadz yang ditembak di Tangerang, yang dibacok, dibegal. Ketika tausiah di Batam, yang ditangkap mengaku saya adalah komunis. Nah, ini kan kita lihat. Belum ada pejabat yang mudah mengatakan semua agama benar. Nah, hati-hati ini. Jadi kalau ada orang sudah mengatakan semua agama benar, dipertanyakan dia agamanya apa. Kalau dia agama Islam nggak mungkin mengatakan itu. Kalau dia agama Kristen pun nggak mungkin dia mengatakan itu. Orang yang beragama pasti mengatakan agama saya yang paling benar. Itu wajar. Inna dina indallah Islam. Kalau kita Muslim, sungguhnya agama diterima Allah adalah agama Islam. Tapi orang ada yang mudah mengatakan semua agama benar. Nah, ini cikal bakal pemikirannya sudah terracuni oleh komunis. Mungkin banyak di antara kita ada yang mudah percaya dengan hal itu. Nah, hati-hati. Hati-hati kita jangan terjebak oleh pemikiran-pemikiran yang seperti pluralisme, menyamakan semua agama. Kan sila pertama sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Dan harus diakui semua agama benar itu koma, belum titik. Kalau titik bahaya bagi pemeluknya. Nah, kalau semua agama benar itu juga salah sebenarnya. Ya. Dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita mengatakan agama Islam yang paling benar, silakan. Orang Kristen pun boleh. Agama saya yang paling benar, silakan. Tapi lakum dinukum waliyadi. Tapi kalau orang sudah mengatakan semua agama benar, nah dipertanyakan keimanannya. Sudah murtad sebenarnya dia. Lisannya kalau dia sudah mengatakan kalau seorang Muslim semua agama benar. Kemudian yang sudah meracuni adalah orang sekarang sudah menghalalkan segala cara. Ini kan ajaran komunis. Menghalalkan segala cara ajaran komunis. Yang penting saya kaya. Yang penting saya punya jabatan. Yang penting saya populer. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi merajalela. Menghalalkan segala cara. Pejabat seperti itu. Ya kan? Yang penting saya punya jabatan. Dengan uang, dengan kekuasaan. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu sejarah kelam ini jadikan pelajaran bagi kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai berulang sejarah komunis di negeri kita yang tercinta ini, di negeri Muslim terbesar di dunia.
muslim yang taat kepada Allah. Melalui apa? Kita selalu berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai meracuni pemikiran-pemikiran seperti tadi pluralisme yang menyamakan agama benar. Apalagi sampai kita bisa nauzubillah menghalalkan segala cara. Ya, kita lindungi kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, komplek kita, kampung kita, bahkan negeri kita dari ajaran komunis yang sudah memang dilarang di negeri yang tercinta ini, dan keputusannya pun legalitas MPR waktu itu tahun 67 kalau tidak salah. Karena itu jamaah rahimakumullah, di dunia komunis ini sangat meresahkan di seluruh dunia, di negara-negara apapun. Di Tiongkok, di Cina misalnya, umat Islam di Uighur itu dibantai agar dia menjadi murtad, agar dia tidak mengakui Tuhan, tidak beragama. Di Uighur umat Islam dibantai. Di Myanmar, di Burma juga begitu. Di berbagai negara, nauzubillah min dzalik. Karena itu kita bermohon kepada Allah agar Allah selamatkan saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, agar Allah jaga ulama-ulama kita, imam besar kita Habib Rizik yang sampai sekarang kan ini kan gak jelas kesalahannya, koruptor yang triliunan, mandar narkoba yang miliaran. Di mana? Kenapa nggak berani menangkapnya? Kenapa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang mengatakan hak adalah hak, yang batil adalah batil, bahkan dipenjara? Apakah ini bisa? Ini rasa-rasanya berulang sejarah di negeri kita ini. Sepertinya begitu. Banyak ulama yang ditembak, yang dibacok, yang diteror, bahkan ini penjara kan. Nah, seperti tahun 65 silam. Karena itu kita melalui zikir doa ini bukan hanya zikir untuk diri kita ansih sendiri, tapi untuk keluarga kita, komplek kita, bahkan negeri kita, bahkan seluruh ulama-ulama yang ada di diri kita terutama. Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah selamatkan. Amin. Mari kita rasakan kenikmatan zikir sampai waktu syuruk, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita setiap ahad yang pertama. A'udzubillahi min